Ladies and gentlemen, we are... That idiot pilot, the asshole, what's his name? Kisah diawali dengan memperlihatkan seorang kolonel bernama John Smith yang sedang ditahan oleh dua anggota kelompok mafia di daerah Meksiko. Smith terlihat duduk di kursi dengan tangan terikat sementara kedua orang tersebut bersiap untuk segera menghabisinya. Time, amigo. Setelah itu kedua orang tersebut pergi dan melepaskan dua anjing kelaparan yang siap menyerang Smith. Beruntung Smith berhasil melepaskan ikatannya dan memborgol kedua anjing tersebut. Setelah bebas, Smith segera berlari untuk menyelamatkan rekannya yang ternyata juga disandra oleh kelompok mafia tersebut di lokasi lain. Rekan Smith yang bernama Pes sedang mengalami penyiksaan oleh bos mafia. Namun Pes tetap tenang karena yakin bahwa Smith akan segera datang untuk menyelamatkannya. Sementara itu Smith menghentikan sebuah mobil yang kebetulan melintas di gurun. Ia segera mengarahkan pistolnya ke pengemudi dan memaksa agar dia diantar ke peternakan milik bos mafia. Namun pengemudi itu menolak sehingga... What is this, opposite day? What the hell's wrong with you? I'm not making tourniquet, fool. I know it hurts, but Akhirnya pengemudi itu yang ternyata bernama Bosco setuju untuk mengikuti perintah Smith. Saat Smith masuk ke dalam mobil, ia secara tidak sengaja melihat tato di tubuh Bosco yang bertuliskan Ranger. Hal ini mengejutkan Smith karena ia memiliki tato yang sama. Battalion. Never. Ternyata tato tersebut adalah tanda bahwa mereka berdua pernah bergabung dalam pasukan khusus militer Ranger. Setelah menyadari bahwa mereka berasal dari unit yang sama, Smith dan Bosco memutuskan untuk bekerja sama dalam misi menyelamatkan Mamang Pes. Bad news for you today! This rescue? What have you ever seen, sir? In a few minutes, I'm gonna be having a cold beer. Foxtrot! 20 menit kemudian Pes hampir dieksekusi, tetapi Smith dan Bosco tiba tepat waktu, sehingga terjadilah pertempuran antara mereka dan para penjahat. Pada akhirnya Smith berhasil menyelamatkan Pes meskipun dengan cara yang agak ekstrim. Setelah itu Smith membawa Bosco dan Pes ke kamp angkatan darat terdekat untuk meminta bantuan dari seorang pilot bernama Modric yang memiliki gangguan jiwa, namun kecerdasannya jauh di atas rata-rata. Modric juga berasal dari kesatuan pasukan khusus Ranger sama seperti mereka. Tanpa ragu Smith memerintahkan Modric untuk menerbangkan helikopter dan membawa mereka ke markas pusat militer Amerika. The enemy, not be running away from him. Who's baby running? Runners are good. I'm on shotgun than I saw in the cartoon! Baru saja helikopter mereka lepas landas, tiba-tiba mereka diserang oleh anak buah bos mafia yang masih terus mengejar. Beruntung Modric dengan cepat menerbangkan helikopter dan berhasil melarikan diri dari kejaran tersebut. Namun di tengah perjalanan bos mafia muncul dengan helikopter lain sehingga pertempuran di udara pun terjadi. Sky! You know he turned the helicopter? We go for it! He is to kill Tuco, not the other way around! Modric menunjukkan keahliannya dalam mengendalikan helikopter dengan cekatan menghindari tembakan dari bos mafia. Ia kemudian memancing bos mafia untuk masuk ke wilayah Amerika. Tak lama kemudian dua pesawat tempur Amerika datang dan menghancurkan helikopter bos mafia hingga hancur berkeping-keping. Dan inilah The A-Team. Adegan beralih ke 8 tahun kemudian di mana Smith, Pes, Bosco, dan Modric kini menjadi tim elit paling dihormati di militer. Mereka telah menerima berbagai penghargaan setelah bekerja sama sebagai satu tim selama 8 tahun terakhir.
Dalam periode tersebut mereka berhasil menyelesaikan 80 misi berbahaya dan petinggi militer memberikan mereka julukan The A-Team dengan Smith sebagai pemimpin tim tersebut. Para anggota militer lainnya sangat menghormati Smith dan saat ini mereka sedang ditugaskan untuk berjaga di sebuah camp di Irak. Look at. Damn. Burn the whole place down, buddy. Antifreeze marinade like you can, Murdoch. But tiba-tiba Smith didatangi oleh ketua CIA bernama Victor yang memberitahunya bahwa mafia Irak telah berhasil membuat alat pencetak uang dolar Amerika. Jika tidak dihentikan, mereka akan terus mencetak dolar dalam jumlah besar yang dapat menghancurkan perekonomian Amerika. Victor meminta Smith dan timnya untuk mencuri alat pencetak uang serta uang tunai sebesar 1 miliar dolar yang telah dicetak. Victor juga memberitahu bahwa mafia akan memindahkan alat dan uang tersebut ke Baghdad malam ini. Smith menjawab bahwa dia akan meminta izin terlebih dahulu kepada jenderal. Smith pun menjelaskan misi dari Victor dan jenderal memberitahukan bahwa izin seperti ini membutuhkan persetujuan dari panglima militer, tetapi prosesnya juga akan memakan waktu beberapa hari. Akhirnya jenderal setuju dengan misi tersebut namun secara diam-diam. He's wearing body armor in the HQ. Do all kinds of damage. Let me go get him. You man. Twice as fast. Man. Yeah, same old, same old. What you got? Saat Smith keluar, ia bertemu dengan tim elit khusus bernama Black Forest yang dipimpin oleh seorang tentara bernama Pike yang sejak lama merasa iri terhadap Mamang Smith. Pada sore hari, Smith mulai menyusun strategi bersama 3 rekannya. Ia menugaskan Pes untuk bersiap di selokan di bawah jalan guna membajak truk yang mengangkut alat pencetak uang. Sementara itu, Smith dan Bosco akan membuat truk terguling ke dalam air dan Mordick akan siap mengangkutnya dengan helikopter. Window. And it closes fast. Malam pun Poek Smith bersama timnya sudah siap. Mereka berhasil membuat gerbong truk terperosok ke dalam air dan Mordick segera mengangkatnya dengan helikopter. Smith dan timnya membawa gerbong yang berisi alat pencetak uang tersebut ke pangkalan. Namun ketika jenderal hendak menemui mereka, tiba-tiba terjadi ledakan. Ternyata semua itu adalah ulah tim Black Forest yang dipimpin oleh Pike. Dalam insiden tersebut, jenderal halus pupus dan Pike bersama timnya berhasil melarikan diri dengan membawa alat pencetak uangnya, sehingga mereka menjadi buronan negara. Keesokan harinya, Smith dan timnya diadili oleh panglima militer. Misi mereka dianggap ilegal dan dianggap bertanggung jawab atas kematian seorang jenderal. Panglima militer berencana menghukum mereka karena melaksanakan misi tanpa izin resmi. Smith mencoba membela diri dengan mengatakan bahwa mereka sudah mendapat izin dari jenderal. Tetapi panglima tetap menyalahkan mereka karena tidak mengikuti prosedur militer yang sah. Akhirnya Smith dan timnya dipecat dari militer dan dijatuhi hukuman penjara 10 tahun. Dengan setiap anggota dikirim ke penjara yang berbeda. Me and me alone. absolutely not, sir. We were Absolute disgrace. 8 bulan kemudian adegan beralih ke penjara di Colorado, tempat Smith dipenjara. Victor, ketua CIA, tiba-tiba datang menemuinya dan memberitahu bahwa sampai sekarang militer dan polisi belum berhasil menangkap pasukan Black Forest. Sebulan yang lalu pasukan Black Forest sempat terekam CCTV di Jerman. Terlihat mereka bersama seorang pria Arab yang identitasnya masih belum diketahui. Victor, ketua CIA, datang menemui Smith dengan tujuan menawarkan misi. Victor meminta Smith untuk merebut kembali alat pencetak uang yang dikuasai oleh Black Forest. Sebagai imbalan, Victor berjanji akan membantu Smith melarikan diri dari penjara dan membersihkan nama Smith serta timnya sehingga mereka tidak lagi memiliki catatan kriminal. We don't know. We think he's the deep dog. There's limited choices. My team is still... Mendengar tawaran itu, Smith akhirnya setuju untuk menjalankan misi tersebut. Victor kemudian memberikan sebuah buku kepada Smith yang di dalamnya terdapat cerutu yang telah dicampur dengan obat kimia. Jika Smith merokok cerutu itu, ia akan mokat sementara selama beberapa jam. Smith pun segera merokok cerutu tersebut dan tak lama kemudian dinyatakan pupus. Beberapa jam kemudian saat tubuhnya hendak dikremasi, Smith tiba-tiba bangkit dan berhasil melarikan diri. Setelah kabur, Smith langsung menuju penjara di Florida untuk membebaskan temannya, yaitu Akang Pes.
Akhirnya Smith berhasil membebaskan Pace dari penjara dan mereka berdua kemudian berangkat untuk menyelamatkan Bosco yang sedang dipindahkan ke penjara lain dengan bus. Setelah itu Smith membawa mereka ke Jerman untuk menyelamatkan Modric yang saat ini ditahan di penjara Odex. Penjara itu dijaga oleh seorang kapten wanita bernama Anaso yang diperintahkan secara khusus untuk menjaga Modric karena pihak militer telah mengetahui bahwa Smith dan kedua rekannya baru saja melarikan diri. Yes. Oh, it's so real. Di dalam penjara, para tahanan sedang menonton alur film Ton Movie dengan kacamata 3D sehingga mereka tidak menyadari bahwa Smith dan timnya sudah berada di sana. Kesempatan ini dimanfaatkan oleh Smith dan kawan-kawan untuk membebaskan Mamang Modric. How it is. Chris, where are you at? Hey. Setelah berhasil membebaskan Modric, Smith dan timnya segera mengambil pesawat Hercules untuk menuju Berlin. Ketika pesawat hendak lepas landas, Anso dan pasukannya terlihat mengejar kelompok Smith. Tetapi beruntung mereka berhasil melarikan diri. Tapi tiba-tiba The C-130 versus Ladies and gentlemen, and they bring down planes all the time. Up the aircraft, you'll notice that the right wing is on fire. Missile away, sir. They're planning to kill us! I'm saying you, Hannibal! Akhirnya mereka berhasil mendarat di sebuah danau lalu melanjutkan perjalanan ke Berlin untuk merebut kembali alat pencetak uang dari tangan pasukan Black Forest. Adegan kemudian beralih ke Kapten Anaso yang sedang menonton rekaman CCTV dari penjara tempat Smith melarikan diri. Dari rekaman tersebut, Anaso menyadari bahwa orang yang membantu Smith kabur adalah Victor, si ketua CIA. Anaso segera menghubungi Victor dan memperingatkannya agar tidak ikut campur dengan urusan militer jika masih ingin hidup. With whom am I speaking? This is Cap. Before, Lieutenant. I'm looking at an image of you, Colonel Hannibal Smith, in prison. Ooh, buddy. I'm going to have to go out of my way. Victor yang tidak terima dengan ancaman tersebut, ia langsung memerintahkan asistennya untuk terus memantau Anaso dan jika diperlukan koitkan saja. All over the last month. Pike's getting sloppy. Tomorrow, the last of the cases containing these plates will be transferred. Leave the Königsbank Tower for the 7:15 train. Sementara itu kelompok Smith sedang berdiskusi tentang misi mereka. Smith menyadari bahwa Victor tidak segan-segan mengeliminasi siapapun yang menghalangi misinya termasuk Anaso. Karena itu Smith memerintahkan Pace untuk menangkap Anaso dan menyembunyikannya di tempat aman karena ia yakin Victor sedang memburunya. Intercept those plates. And if he thinks she stands between him and those plates, This is Sosa. Hello? We're more. Sore itu Pace segera menemui Anaso dan berhasil memojokkannya. Pace memberitahu Anaso bahwa sebaiknya ia pergi ke tempat yang lebih aman karena saat ini Victor sedang memburunya. Pace juga menjelaskan bahwa Smith bukan orang jahat dan tidak perlu ditangkap. Dia hanya berusaha merebut kembali alat pencetak uang untuk membersihkan nama timnya. Oh, come on. You want to go there? Yeah, let's go. Chris, come on. I am here to set up. I'm here because in the end, the truth. Adegan kemudian beralih ke sebuah gedung di mana pasukan Black Forest dan pria Arab tersebut sedang membawa koper berisi alat pencetak uang. Tanpa mereka sadari, Bosco sudah ada di sana menyamar sebagai tukang bersih-bersih kaca. Okay, let's dance. Coming down. Ketika waktunya dirasa tepat, Bosco memulai aksinya dengan membuat keributan. Smith segera datang dan berhasil merebut koper tersebut, sementara Bosco menangkap pria Arab itu yang kemudian dibawa oleh Modric dengan helikopter. Sementara itu Smith mencoba melarikan diri dengan membawa koper, tetapi ia ditembaki oleh ketua Black Forest yang menyebabkan koper tersebut jatuh ke bawah.
Untungnya Bosco yang sudah berada di bawah berhasil mengambil koper itu dan segera menuju parkiran. Namun sialnya Bosco tertembak oleh Pike dan dipukuli habis-habisan. Pike berhasil merebut kembali koper tersebut dan bersiap untuk menghabisi Bosco. Namun tiba-tiba yang muncul adalah Smith. Mereka berdua segera kabur membawa koper tersebut. Pada saat yang sama Victor dan pasukannya datang untuk menangkap Pike dan seluruh anggota Black Forest. Adegan kemudian beralih ke Smith dan timnya yang kini sudah kembali ke markas mereka. Semua anggota tim selamat dan mereka bersiap untuk membuka penutup wajah pria Arab yang berhasil mereka culik. He knows we didn't steal them. You had to know. To know if you left me alive that this was coming. We all do. Ketika penutup itu dibuka, mereka sangat terkejut mendapati bahwa pria Arab tersebut ternyata adalah jenderal yang sebelumnya dinyatakan pupus setelah mobilnya dihancurkan oleh pasukan Black Forest. Smith dan timnya yang sangat terkejut mengetahui bahwa jenderal telah berkhianat. Pes ingin menembak jenderal tetapi Smith melarangnya karena ia ingin menginterogasinya terlebih dahulu. You're a liar and a traitor. Then don't draw this. I ain't killing nobody. You're not, Bosco. Do it neither. I want to kill son of a bitch too, but he is our ticket out. Think what you're doing. All right, Face. pick You off. can't handle it. Akhirnya jenderal mengungkapkan bahwa ia sebenarnya bekerja sama dengan Victor untuk mendapatkan alat pencetak uang tersebut dengan memanfaatkan pasukan Smith. Namun setelah pasukan Smith berhasil mendapatkan alat itu, jenderal mengkhianati Victor dengan memerintahkan Pike untuk merebutnya dan memalsukan kematiannya sendiri. I saw your tomb at Arlington. Hannibal, it's me. Mendengar pengakuan si jenderal, Smith segera keluar untuk menghubungi Victor. Ketika panggilannya tersambung, Smith langsung mengungkapkan semuanya, termasuk bahwa Victor mengincar alat pencetak uang dengan kepentingan pribadinya. Tapi tiba-tiba, Give me 5 minutes. Don't you get it, Hannibal? Boss, could you do that? No, it was him. Are you guys crazy? I know you are. Not now. Not when we need each other like. ternyata itu adalah serangan dari Victor yang memilih menghancurkan semuanya untuk menutupi kejahatannya yang telah terbongkar. Dalam serangan ini, jenderal akhirnya benar-benar pupus. Namun Smith dan timnya berhasil selamat dari serangan tersebut. Don't quick to kill us. Even bother locating them. What do we do, boss? Plan, kid. How do we get out of here? Sore harinya Anaso terlihat sedang menginterogasi Pike. Namun tak lama kemudian Victor datang dengan membawa surat resmi untuk memindahkan Pike. Melihat dokumen tersebut, Anaso tidak bisa berbuat banyak dan Victor pun pergi membawa Mamang Pike. Let's go. You know, Lynch, if I could seal this room with you inside. Beating you. After you burn me. Hey, what are you doing in the car? What are you doing? We're gonna do. You alright? I'm good. Di sisi lain, Smith dan timnya berada di atas sebuah perahu. Smith sudah memiliki rencana untuk menjebak Lynn. Ia kemudian menghubungi anak buah Anaso dan dalam panggilan tersebut Smith mengatakan bahwa jenderal dan timnya berhasil selamat dan koper pencetak uang masih berada di tangannya. Smith berencana untuk menyerahkan jenderal dan koper pencetak uang kepada militer dengan syarat bahwa setelah itu dia dan timnya dibebaskan serta nama mereka dibersihkan. Ia setuju dengan permintaan Smith dan mereka berencana bertemu di dermaga Los Angeles dalam 2 hari. Namun Victor telah menyadap telepon kantor anak buah Anaso.
sehingga ia mengira bahwa Jenderal masih hidup dan bersama kelompok Smith. Victor kemudian meminta bantuan untuk merebut koper tersebut dan menghabisi Jenderal. Sebagai imbalan, Pike akan dibebaskan. Di saat yang sama, Pace menghubungi Anaso dan menjelaskan bahwa semua ini adalah rencana Smith untuk menjebak Victor. Smith sudah mengetahui bahwa Victor menyadap telepon tersebut, sehingga ia sengaja mengatakan bahwa Jenderal masih hidup, padahal itu hanya bagian dari jebakan untuk menangkap Victor. Anaso pun mengerti dan militer setuju untuk membantu Smith. Good morning, my friend. Good morning. Oh, shit. What the hell happened? Who makes Ali Wabba? Verde. This is Station 6, Judaism. Set to work, West Kid? We will. You and I have... Setelah tiba di Los Angeles, Smith dan timnya segera merencanakan strategi untuk menangkap Victor. Setelah melakukan persiapan yang matang, mereka menuju dermaga untuk memulai misi mereka. Very nice. But we're gonna change all that. Can't hustle the food. He's safe. So we're gonna bring this guy down to put him on display for the whole world. Gandhi wasn't afraid to fight for the thing. No, it's good. It's not Face, what's wrong? Come on. Face, I know this. Murdoch. I'm not it. Not it. Sesampainya di sana, Victor dan pasukan Lin sudah siap dengan senjata. Akan tetapi Smith tetap tenang dan memasuki sebuah kontainer bersama Modric. Di dalam kontainer, Smith menutupi kepala Modric agar Victor mengira dia adalah jenderal. Sementara itu, Pace di ruang kontrol memanipulasi 3 kontainer yang membuat Victor bingung tentang kontainer mana yang sebenarnya berisi Smith dan jenderal palsu. We're not turning ourselves in. I need you to do it on my terms or nothing. Taking the shot. Oh. Okay, he's moving him. You got him? Where are they? Somebody talk to me. Come on, did that thing crush them or... So you beat a guy like Lynch. Pada saat yang sama, Bosko memulai aksinya dengan mengendalikan mobil dari jarak jauh. Tetapi tiba-tiba semua anak buah Pike sudah tersingkir dan menyisakan hanya Pike dan Victor. Melihat anak buahnya kalah, Pike membalas dengan menembakkan rudal ke arah Bosko. Shut up, I know what I'm doing. Okay, paintballers. Okay, game changer. Here's what I think of your... Oh, what about the plan? I just want the plan. Kemudian Pike mendatangi Pace dan berhasil menodongnya. Pace pun tidak punya pilihan lain selain pasrah karena tidak ada kesempatan untuk melawan. Tetapi untungnya Bosko datang mengendarai motor dan berhasil menghabisi Mamang Pike. How you doing, handsome? I take this too personally, but Sementara itu, Victor berhasil menemukan Smith di dalam kontainer dan pertarungan pun tak terhindarkan. Smith yang sudah sangat kelelahan tak berdaya di hadapan Victor. Tanpa ragu Victor menembak jenderal palsu dan tidak menyadari bahwa itu sebenarnya adalah Modric. Melihat rekannya ditembak, Smith marah dan bangkit untuk melawan Victor. Di tengah pertarungan, kontainer tersebut tiba-tiba terangkat dan terlihat Kapten Anaso beserta pasukannya yang datang. Victor kini benar-benar terjebak dan hanya bisa berpasrah saja. Agent Vance First, isn't that your name? Sementara itu, Bosko membuka penutup kepala Modric yang tadi ditembak Victor. Untungnya Modric baik-baik saja karena ia menggunakan pelindung kepala.
Saat matahari terbit, Smith menyerahkan koper pencetak uang kepada pihak militer. Namun Smith dan timnya malah tetap ditangkap karena telah melarikan diri dari penjara. Mereka sangat kecewa kepada anak buah Anaso yang dianggap telah mengingkari janji. Tetapi ketika mereka akan dimasukkan ke dalam mobil tahanan, Anaso menghampiri Pace dan langsung menciumnya. Loh! When did you arrive? I have no idea. Unfortunately, I'm going to have to charge you all with escaping lawful, re-promoting you to your former role. So look, they're going to be delivered. I'm not Harry Houdini. This is really, really wrong, and I'm going to do everything I can to fix it. Dalam perjalanan menuju penjara, Pace tiba-tiba mengeluarkan kunci dari mulutnya yang ternyata diberikan oleh Anaso saat mereka berciuman. Smith dan timnya langsung tersenyum karena mereka sekarang punya kesempatan untuk melarikan diri lagi. Tamat, ending yang sangat mengadrenalinkan. Full adrenalin ya guys ya. Untuk judul film tadi sudah saya omongin ya. The A-Team 2010. The A-Team, I-Team. The A-Team 2010 ya. Untuk judul film kalian cari saja di Google karena alasannya banyak. Ya mungkin segitu dulu untuk film kali ini, karena film kali ini sangat seru sekali guys. Gue saranin, bener-bener saya saranin untuk kalian nonton langsung filmnya, karena filmnya sangat recommended buat mengembalikan adrenalin kalian. Mungkin segitu dulu lah. Dan terima kasih buat kalian yang sudah mau mendengerin babacot saya dari awal sampai akhir. Ya mungkin masih banyak sekali kekurangan, tapi semoga saya berkembang ke depannya. Insya Allah saya ingin berkembang untuk ke depannya dalam perdomingan ya. Semoga kalian diberikan kesehatan dan rezeki yang berlimpah. Salam untuk kalian semua dari TND Movie. See you next video.